Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mendapatkan manusia hidup di dunia ini, dan kebanyakan bahkan kita mendapatkan penuh dengan ketakutan. Takut dari berbagai macam masalah. Sebenarnya ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf." Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, pasti kami akan menguji kalian dari rasa takut. Bahkan sedikit rasa takut itu juga merupakan ujian dari Allah, apalagi penuh dengan ketakutan hidupnya. Akan tetapi tentunya orang-orang yang takut seharusnya mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat di sekitar kita adanya batu-batu yang sangat besar. Dan ini sangat kecil sekali apabila dibandingkan dengan bumi itu sendiri. Dan kecil sekali apabila dibandingkan dengan langit. Dan sangat kecil sekali apabila dibandingkan dengan kursi Allah. Dan sangat kecil sekali apabila dibandingkan dengan arasy Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dibandingkan dengan Allah yang maha besar, Allahu Akbar. Maka oleh sebab itu, seorang seharusnya dia takut kepada yang maha besar. Takut kepada yang maha kuat. Karena dikatakan Allah Dzul Quwwatil Matin, memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan makhluk yang sangat kuat pun, yang sangat besar pun seperti malaikat, bahkan arasy Allah Subhanahu wa taala, atau kita katakan langit, ya, dan kita mendapatkan di bumi ini ada pasak bumi, merupakan kekuatan bumi itu sendiri agar tidak bergoncang ketika terjadi gempa. Tetapi apabila mendengarkan perkataan Allah, firman Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan ayat yang diturunkan kepada mereka makhluk Allah, bahkan mereka akan bergetar, bahkan bisa hancur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami menurunkan Al-Qur'an kepada gunung. Gunung makhluk di dunia yang kokoh, yang paling kuat. Apabila diturunkan kepadanya Al-Quran, maka akan runtuh. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu akan melihat mereka tunduk dan patuh dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makhluk-makhluk yang besar. Mereka tahu diri, mereka tahu bahwa mereka adalah kecil di hadapan Allah, dan mereka takut akan diazab oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Tetapi kita lihat kebanyakan manusia yang kerdil, kecil, yang tenaganya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan makhluk yang lain. Manusia makhluk yang paling ingkar kepada perintah Allah. Bahkan orang yang kafir persentasenya lebih banyak dari orang muslim. Dan orang muslim itu sendiri persentasenya yang sedikit, yang taat kepada Allah sedikit dibandingkan yang tidak taat, maksudnya yang tidak melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tentunya apa yang kita lihat di alam semesta ini menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah, membuat orang yang beriman dia takut kepada Allah. Ya, membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat di permukaan bumi ini, dia melihat hal-hal yang kuat, yang besar, yang kokoh. Dia pegang tangannya, dia pegang kakinya, dia pegang kepalanya, lembek, mudah pecah apabila beradu dengan benda yang keras, mudah hancur. Itu sesama makhluk, dan banyak manusia yang takut dengan binatang-binatang buas. Tetapi mana ketakutan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia betul-betul mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Allah. Dia takut apabila dia ditanya setiap amalannya di dunia tidak diridhoi oleh Allah dan dia akan dibinasakan, dalam arti dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus dipikirkan oleh setiap kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ada satu hadis yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, terkhusus bagi orang-orang yang beriman. Dan kita mengetahui bahwa orang beriman, apakah dia tidak melakukan dosa? Pasti.
Kullu bani Adam khata'. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak manusia itu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in tawwabun. Yang sebaik-baik melakukan kesalahan adalah yang segera bertaubat agar diampuni dosanya oleh Allah, agar mereka terhindar dari ancaman-ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hari akhirat, ketika di hari kiamat, ketika di hari akhirat dikumpulkan di padang mahsyar, maka Allah memanggil seorang mukmin beriman kepada Allah, taat, tetapi dia juga melakukan dosa. Didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan, ya fulan fa'alta kadza, wahai ya kamu, apakah kamu melakukan ini? Melakukan dosa maksudnya. Dia mengatakan iya. Kamu melakukan ini? Iya. Kamu melakukan ini? Iya. Terus Allah berentetan bertanya kepada seorang mukmin ini tentang dosa-dosa yang dilakukan di dunia, sampai dia berkata di dalam hatinya, saya sudah binasa, nggak ada lagi celah. Ini saya sudah banyak melakukan perbuatan dosa, saya akan binasa, saya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku kesalahannya. Apa yang dilakukan oleh Allah SWT kepada seorang mukmin ini yang melakukan kesalahan, banyak dosanya mungkin di dunia, seperti yang telah kita sampaikan tadi. Maka Allah SWT mengatakan, karena kamu mengakui kesalahanmu, maka aku ampuni dosamu semuanya, dan aku rahmati kamu, dan aku beri rahmatku kepadamu, dan aku masukkan kamu ke dalam surga. Menunjukkan bahwa orang yang takut kepada Allah, Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya, karena dia tahu bahwa dia adalah makhluk yang lemah. Apalagi berkaitan dengan dosa-dosa yang kita lakukan, mestinya kita takut kepada Allah atas ancaman-ancaman Allah. Sudah banyak buktinya Allah menurunkan azab di permukaan bumi ini. Ada gempa, ada air tsunami, ada gunung Merapi, ada angin kencang, puting beliung, angin topan, segala macam, berbagai macam musibah yang kita lihat di permukaan bumi ini. Ini salah satu penyebabnya, kata para ulama berdasarkan hadis Nabi SAW, adalah karena mereka banyak melakukan dosa. Maka segeralah kita takut kepada Allah. Dan bagaimana cara kita takut kepada Allah? Ya, kita belajar agama, kita menuntut ilmu. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling takut kepada Allah siapa? Para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang hanya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Mereka pewaris para nabi, mereka mempelajari Al-Quran, mendalaminya, mempelajari hadis, mendalaminya, dan juga mereka mengamalkannya, sehingga tumbuhlah rasa takut itu luar biasa dalam hati mereka. Dan merekalah ya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita, kalau kita ingin takut kepada Allah, maka kita mesti menuntut ilmu, mempelajari agama, mempelajari tauhid, mengenal tentang nama-nama dan sifat Allah yang sangat agung dan sangat banyak. Ya, apalagi disebutkan bahwa Allah syadidul iqab, Allah sangat keras azabnya, dan ini perlu kita pikirkan bersama wahai kaum muslimin. Mudah-mudahan tausiah yang ringkas ini mengetuk hati kita semua untuk kita segera, yang masih melakukan dosa, segera bertobat kepada Allah. Ya, tinggalkan, jangan kembali lagi. Kemudian yang sudah bertobat, mari segera memperbanyak amalan, persiapan untuk menghadap Allah, meninggal dunia dengan husnul khatimah, membawa kebaikan. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala merahmati setiap kita yang takut kepadanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua, menggerakkan hati kita untuk selalu takut kepadanya, dengan cara kita mentaati apa saja yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.